jangan lupakan aku si gadis gigi kelinci yang manis. Kenapa ini anak gitu kan? Kalau masih oke sih. Ayo tante, saya bawain ini tante. Oh iya. Dimakan ya tante. Kok Kamu... sama yang udah di meja? Iya. Belinya di tempat sama kali. Iya. Papa kamu kerja di mana? Udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Maaf ya, maaf loh. Bagus ya, mandiri berarti anaknya. Iya, saya yang bekerja tante. Bagus. Soalnya ini buat latihan nih, buat laki-laki ke depannya. Memilih baby mungkin udah bisa terbayang percakapan seperti apa akan muncul kalau Ketemu dengan orang Mabi. tua. Apa tuh? mom baby. Oh. Oh, Mabi. My babe, my babe. My bad. My babe. Iya. Kocak banget. Kan ceritanya orang tuanya kan kurang nggak tahu kan. Itu realistis banget loh. Biasanya pertanyaan pertama tuh pasti Bapaknya kerja di mana gitu. oh nggak, kita harus Oh, jelaskan biasa dulu. tuh gini, orang mana gitu. Oh iya, Orang tinggal di mana? tinggal mana. Kalau di jawab Depok, malah langsung Depok. Domisili shaming kan gua. Oh Depok. Oh, Bekasi Oh, juga. Bekasi. Ya, saya kurang nyaman nih memperbincangan ini soal gitu biasanya, makanya jawabnya Jaksel aja udah. Tangerang atau Selatan, BSD gitu. Iya. Itu udah aman gak sih? BSD tan gitu. Oh BSD, pasti langsung cerah. Kita jelaskan dulu dong, jelaskan Apa dulu nih? Apa lu dong? Jelasin dong. Oh iya, jadi apa? Ini tuh kita membahas Lagi bayangin gitu. bayangin gitu. Ketika kita punya pasangan tuh biasanya ngenalin ke orang tua atau enggak, kita tuh pernah nggak sih dikenalin ke Iya. orang tuanya dong? Gimana sih gitu, terus kayak setelah berapa lama sih dalam ya kayak under what circumstances gitu lo akhirnya diperkenalkan ke keluarganya dan sebaliknya orang itu punya keluarga lu. Sebenarnya situasi kayak gini tuh banyak perspektif menarik gitu ya, antara ceweknya ke keluarga keluarga cowok, cowok atau cowok ke keluarga cewek dan orang tuanya itu loh. melihat pasangan dari anak cewek atau pasangan dari anak cowok. Iya, jadi perspektifnya tuh banyak banget dan menarik gitu. Iya. Apa sih yang bikin lo tiba-tiba kepikiran buat ngebahas ini? Itu dari Twitter ya awalnya. Jadi ada satu tweet yang gue nggak tahu itu orang asli apa yang dari Asli dong orang-orang. nggak, maksudnya Oh. yang dari apa sih situs yang Reddit suka gitu ya. nitip-nitip Quora. pertanyaan. Quora. Manifest Manifest. Nah, Oh, gitu-gitu. manifest. Gue lupa ya, gue lupa dari Twitter orang. Twitter orang deh singkat gue. Ada yang nge-tweet gitu. Ya, ada yang ngetweet kayak kalian kalau pacaran biasanya dikenalin ke ortu nggak gitu, dan itu kayak ini menarik deh buat dibahas gitu. Benar-benar. Kayak Gimana? gue Gimana? apa? Ada yang senior dulu dong. Apanya dulu nih? Pendapat Panci. lu. Oh, gue kalau pacaran Heeh. dikenalin nggak ke ortu Ya, gitu. pokoknya pandangan lu aja lah soal fenomena ini. Oke, pandangan gue aja Sebagai ya. anak cewek, anak Penga- bontot cewek. Pandangan gue. Heeh. Gue tuh sebenarnya kalau mau apa ya, kalau misalnya kayak gue deket sama cowok atau pacaran sama cowok, gue mah nggak apa-apa ngenalin ke orang tua, harusnya gitu ya kayak. Kok harusnya? Kayak gak yakin lu. Kan ini pandangan gue, kan kenyataannya Oke. belum tentu. Kan gak tahu ya hati. Kenyataannya belum tentu gue begitu. Itu idealnya yang gue Oke. pengen. Kayak nggak apa-apa kenalin gitu, selama ya biar tahu aja, biar orang tua tuh tahu dinamika anaknya gitu, kayak ketika dia kenalan sama cowok tuh gimana, kayak sakit hatinya putusnya, atau ketika ada cowok baru tuh gimana. Gue tuh
idealnya harusnya ya nggak apa-apa gitu, jadi nggak usah yang kayak ke tahap serius banget lo baru kenalin ke orang tuh. Menurut gue seru aja kalau misalnya orang tuanya mengerti semua alur percintaan anak. Iya, biar bisa lebih relate juga sih, itu juga kayak Yes. jadi lu mendekatkan diri sama anak lu gitu. Yes, jadi itu kayak perspektif gue sebagai orang tua sih. Iya. Iya, berarti gue kalau punya anak, gue kayaknya ingin, ayo anak gue kenalin aja sama semua yang lo deketin, Iya. semua yang lo Iya. pacarin, sini gitu. Iya, Gak sambil apa-apa. kayak udah nggak apa-apa, bukan berarti lu mau langsung serius kok, yang Iya. penting sebagai mama lu gue mau tahu aja Iya, gitu kayak kan ya. gimana sih Bentukannya, menye-menyenya cowoknya. lu, atau kayak pas sakit hatinya lu, Iya. cemburunya lu gitu, kayak pengen tahu Menarik, aja menarik. gitu. Tapi kalau gue jadi anak, ya Ya. tidak semudah itu Oke, Ferguson. kenapa? Maksudnya, ya pasti ini sih. Ya gue maunya selalu, tapi kan nggak semudah itu aja sih, maksudnya. Belum tentu kan orang tua gue sepemikiran seperti yang ideal yang gue tadi sampaikan gitu loh. Jadi ya gue mah niat ya kalau lo mau kenal ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau enggak ya udah nanti aja lah, nggak apa-apa. Iya, juga. nanti juga nggak urgent gitu Nggak ya, urgent. nggak urgent banget ya, paham. Ya. Loh. Kalau gue, setelah umur hidup gue ya, gue merasa ini nggak dihitung sama pacaran yang mau cinta monyet ya. Gue berarti hubungan yang serius lah, yang lumayan serius itu udah sekitar 2 kali, dan dua-duanya gue dikenalin sih sama mantan gue ke keluarganya dia. Secara maksudnya emang benar pas gue datang ke rumahnya ada mama papanya, duduk ngobrol gitu deh. Dua-duanya gue udah dikenalin, dan memang dari pengalaman gue itu menarik sih, karena kan gue cewek nih yang dibawa ke rumah. Pasti yang akan lebih observatif itu pasti ya dari pihak mamanya gitu. Kalau dari pihak bapaknya sih rata-rata cenderung antara santai atau lebih ke kayak nggak peduli, maksudnya kayak ya udah terserah gitu kan. Apalagi kalau bapak sama anak cowok kan pasti kayak ya udah terserah lu lah, gue bebas gitu. Tapi kalau mama tuh biasanya yang lebih picky, mungkin entah antara dia memang karena mungkin sama-sama perempuan, atau juga dia merasa kayak kedudukan gue sebagai perempuan satu-satunya di hidup anak gue nih kok kayak rebutan tempat gitu ya, kayak rebutan tempat. Jadi memang agak lebih pikir, lebih susah gitu nembusnya. Karena kan maksudnya mamah itu kan yang ngurusin si anak cowok dari ini, dan kecil nanti kan dia tuh punya istri yang akan ngurusin anaknya gitu anaknya. loh. Kayak bisa nggak nih cewek Iya, ini jadi dia istri lebih yang mengurus anak gue. Bener-bener kayak gitu sih. Memang berasa kalau sama mama pasti lebih lama lah buat menembus si pertahanan seorang ibu nih. Tapi kalau udah enak sih ya enak-enak aja gitu. Tapi deg-degan gak sih? Deg-degan lah. Apalagi kan dulu gue maksudnya masih SMA. Iya. Dan maksudnya itu Tapi pacar justru serius pertama, jadi kayak pertama kali nih gue kenal sama orang tua pacar gue gitu. Pasti deg-degan. Tapi menurut gue kalau zaman SMA mungkin tensionnya juga nggak terlalu ini. Iya, karena memang yang nggak ada lu pressure. deg-degan, cuma kayak ya udah. Lebih gitu deg-degan loh. karena mau ketemu orang dewasa, orang tua aja, bukan yang kayak gue mau serius sama iya, lo. belum ada kayak gitu. Kayak gitu. Benar-benar. Kalau udah 20 ke atas, 23, udah lulus kuliah lah, udah bekerja tuh pasti lebih. Iya, dia merasa ada tanggung jawab nih, gue membawa ini ke keluarga gue. Jadi ada suatu tanggung jawab baru gitu yang terbentuk gak sih, kayak oh dia udah jadi part of my family. Karena gue pun merasa gitu. Karena gue sama mantan gue yang SMA itu, biarpun ya kayak kata lu gitu, emang belum ada niatan, belum kepikiran yang kayak oh hubungannya akan dibawa serius sampai nikah gitu, ya enggak gitu. Cuman dari 2 tahun gue sama dia kan berarti otomatis 2 tahun itu juga gue kenal sama keluarganya. Yang gue sadar adalah di saat gue putus, gue bukan cuma putus sama mantan gue, tapi sama keluarganya juga gitu. Ya bukan berarti putus hubungan gak silaturahmi lagi, tapi maksudnya ya gue sempat berada menjadi salah satu bagian dari dari mereka, tapi keluarga akhirnya itu, ya. jadinya nggak seintens itu lagi. Iya, akhirnya ya Ya itu udah, hilang hilang. gitu.
ya kadang sedih juga, misalnya kayak gue liat misalnya di Instagram lewat atau apa, dan kadang-kadang tuh waktu pas awal-awal gue habis putus tuh kayak entah mungkin papa yang lupa atau gimana, kadang-kadang tuh kayak masuk ngechat gitu loh Ya. terus kayak ya gitu kayak relate, kayak struck gitu, ini tuh udah putus dan gue memang udah seharusnya nggak berhubungan lagi gitu. Ya, dan kadang misalnya lo baik-baik aja kan sama keluarganya, dan kalau misalnya si cowoknya udah punya cewek lain, dan kayak sebenarnya lo tuh bisa aja baik-baik sama keluarganya, tapi pasti ada perasaan yang gak enak, segan kayak sama cewek kayak, barunya kan. Iya, kayak ya gue udah bukan siapa Ngerasain banget sumpah. Gitu. Iya jadi tuh gue putus udah lama banget kan, putus gue tuh udah lama banget. Terus kemarin tuh waktu sidang nih, tapi menurut gue mantan gue gak akan nonton sih. Waktu sidang kemarin harus foto pakai dasi. Soalnya dasi gue nih udah hilang, gue gak tau kemana. Dan akhirnya gue nih satu kampus sama mantan gue, tapi waktu gue kuliah udah putus. Akhirnya gue pinjam lah, gue telepon, gue bilang boleh nggak pinjem dasi soal hilang. Dia bilang oh boleh, cuman gue lagi kerja. Dia bilang gitu, gue lagi kerja, lu ke rumah gue aja, gue udah titipin sama mbak gue kok, gitu kan. Oh ya udah dong, gue dateng lah ke rumah dia, dan ternyata sekeluarga dia ada. Dan bahkan itu tuh sangat ya apa ya, gue tuh kan putus udah lama banget, tiba-tiba udah putus udah hampir 4 tahunan ya, udah hampir 4 tahunan. Itu adik-adiknya yang dulu masih kecil itu di depan rumah lagi main sepeda tuh udah gede gitu loh. Terus gue yang kayak oh gue missing out yang lumayan banyak ya perkembangannya itu ya. Dan bahkan muka adiknya tuh kayak kaget gitu loh liat gue, kayak gila ya, mungkin dulu kayak mungkin lu gila ya Ci Tasya dulu tiap hari ke rumah. Enggak, maksudnya dulu gue tiap hari ke rumah, terus tiba-tiba one day enggak, gue hilang lama gitu, bertahun-tahun, dan tiba-tiba muncul lagi di depan mereka sebagai seorang asing gitu. Seorang asing gitu kan. Itu kayak gue taken aback juga, kayak oh gini ya rasanya. Dan memang mantan gue tuh udah punya cewek, cuma waktu itu gue emang bilang gue butuh dasi kan. Akhirnya gue datang, gue masuk, gue cuma mau nyari mbaknya niatnya, tapi ternyata mamanya ada di rumah. Kalau gue dipanggil sama emaknya, kayak gue duduk dulu ngomongin soal kampus, soal kuliah. Tapi kayak udah gitu ya. Iya memang maksudnya friendly banter aja, cuman maksudnya kadang kan kalau kita pas pulang gue kayak looking back kayak oh gila ini adalah orang-orang yang dulunya pernah menjadi bagian gue gitu. Kayak dulu tuh gue hari-hari pulang sekolah ke situ, ketemu adiknya, ketemu bapak-bapaknya. Iya, itu ya ada dilemanya di situ kali ya, untuk memperkenalkan pasangan ke orang tua yang mungkin di suatu saat nanti tuh akan hilang. Makanya kayaknya gue nggak bisa deh kalau kayak lu yang kayak mau deket mau serius gak serius ya datang aja kenalin. Gue sih kayaknya gue merasakan perpisahan itu tuh ya, meskipun ya gak yang sakit hati banget, tapi kalau misalnya harus terus-terusan konstan gue merasakan hal itu sih gue prefer not to ya. Gue lebih baik kayak jadi goyah. Ya tapi kan ya tergantung juga sih, tergantung yang perspektif ya, lebih kayak mungkin ya kalau yang penting gue tahu kali ya, maksudnya nggak usah yang selalu intens dan kalau udah serius baru silakan. Tapi waktu SMA tuh masa-masa yang kayak ngapel mulu sih menurut gue. Iya pasti sih. Kayak ada aja gitu, kayak idenya tuh ada aja, ke rumah ngapain kek gitu, makan siang doang kayak apa kayak gitu. Gue juga pernah sih, maksudnya gue pernah masuk ke keluarga cowok itu, dan cowok itu juga pernah masuk keluarga gue, dan apa ya ya deg-degan sih, lebih kayak ya apa ya, harus menunjukkan impresi yang baik ya gitu loh, bukan versi diri yang iya, paling apalagi baik, lo tahu sendiri gue ideal. kan kalau ngobrol sama orang awam atau baru kenal sekaku itu, kayak gue tuh gak bisa basa-basi yang gimana gitu ya kan. Sementara itu benar-benar diperluin sih kalau buat ngambil hati calon mertua. Gimana nih coba, gue kasih aja video profile gue zaman idol group. Tante tonton aja tante, kalau mau tahu aku lebih lanjut tonton di sini. Gue gak bisa nunjukinnya sekarang, tapi ini lah datang ke teater. Kita denger Jikolu, apa tuh Jikolu dulu ya? Selalu rajin belajar. Enggak sih, enggak banget. Oh tapi itu oke sih. Untuk
Mungkin jualan bayangin ortu. mertua lu lihat orang yang lain kan, ternyata yang satu apa nih punya 1 juta cara buat orang tahu. Apa ini? Kok ini Kurang berbobot, rajin apa sih suka belajar? selalu rajin belajar dan Bukan berlatih keras. kayak wah ini nih yang saya mau nih. Itu kayak oke banget jika lu buat ngadol sama Iya, berarti nanti gue itu. Lu datang Gue datang bawa flash disk. selalu rajin belajar dan berlatih keras. Aku baby kan. Oke sih. Saya kalau gue nggak bisa dong kayak gitu. Apalagi kalau masih dulu, Jiko yang dulu. Apa yang pertama? Jangan lupa kan aku sih gadis gigi kelinci yang manis. Nah, ini anak gitu kan. Kalau masih oke sih. Ada value-nya gitu. Iya, keren gitu kayak Tapi cewek tuh punya serius, kayak ada tekad yang kuat. betul. Aku cuma bergigi kelinci doang kan. Bingung juga. Bagus. Aduh, kalau misalnya cowok masuk ke keluarga gue juga deg-degan. Pastilah. Maksudnya kayak, nih gue tahu nih dia. Kalau maksudnya gue tuh tipe yang biasa kompromi kan, kalau dia ada kenapa-napa gue juga ya udah. Nah kalau kayak orang tua gue yang lihat kejelekan dia dikit tuh kayak aduh gimana gue ngatasinnya gitu kan. Gimana lo harus defend cowok lu depan keluarga lu juga pasti gitu kan. Nggak mau terlalu defend juga, tapi nggak mau terlalu ngebela, tapi nggak mau terlihat jelek di keluarga iya lu. gimana itu yang Kalau gue pribadi, gue belum pernah. bawa. Maksudnya kalau misalnya kenal pasti tahu lah, karena kalau misalnya antar jemput gitu pasti izin atau apa. Tapi sebatas itu belum pernah yang kayak emang duduk di ruang tamu terus kayak ngobrol sama bapak gua atau emak gua gitu sih. Enggak sih, pasti selalu yang casual. Kenapa belum di tahap itu atau gimana? Pertimbangan lo apa untuk sampai ke tahap itu? Ya pertimbangan gue sih memang gue bukannya dengan arti negatif gue nggak sayang atau apa dulu ya sama teman-teman gue, karena mantan gue nonton kan dikira gue nggak sayang. Tapi gue ya kayak yang gue bilang ke lu, gue merasa kalau udah serius aja. Sementara waktu itu di umur gue yang masih muda, gue belum ada pikiran buat kesana. Iya. Dan maksudnya bener kan putus. Kalau misalnya gue main dengan kenainan bawa gitu kayak ya susah sih, maksudnya nanti Males ditanya-tanya. males ditanya juga. Menarik. Oh iya, kita Selain juga ada cerita kita sebenarnya banyak. Karena ini Bener. perspektifnya banyak ya, jadi butuh juga cerita dari orang-orang nih. Lalu ganti akun dulu, kenapa masih akun gue? Jadi udah nanya juga di Instagram gitu kayak kalian kalau tipe punya Iya. pacar itu Dikenalin atau enggak? ngalahin korto atau enggak? Ini banyak jawaban menarik nih dari seorang cewek, asik. Cewek muda sih, yang gue tau dia masih muda. ya siapa? Lu baca Indah Mita. Katanya enggak, tapi kalau udah jelas mau serius baru deh berani ku kenalin ke ortu. Nah ini Ya. gue rasa cewek-cewek rata-rata berpikiran sama kayak gue deh. Soalnya ada juga nih dari Lolilia 16. Kalau sekarang enggak, paling curcol doang. Kalau tuh dikit-dikit ngenalinnya kalau udah ke tahap serius aja. Hehehe. Tipe kayak lo ya semuanya. Karena kalau cerita, malah gue tahu. Kalau gue lagi berantem, gue putus, gue deket, gue jadian malah gue tahu. Cuma kalau buat kenalin secara personal nih, mami ini, gitu. Tapi cewek iya sih rata-rata enggak nih, kayak Aprilia enggak kenalin tapi diceritain aja ke orang tua. Terus ada username cewek 202, jelas banget ya cewek. Enggak, udah gitu doang. Enggak gitu. Tapi nih, sebaliknya dari cowok nih, Rido SMDR. Harus dong biar ortu approve dan gentle. Masa punya pacaran disimpan kayak makanan aja. Aduh. Beda gitu ya Iya. kayaknya memang. Kayak memang lebih gampang buat cowok memperkenalkan pacar cewek ke keluarga dibanding cewek ke cowok. Tapi nggak belum tentu juga tergantung orang tuanya. Orang tua bener. Soalnya banyak cowok-cowok yang ketika dia udah bawa ke rumah itu kayak terlalu ada burden buat kayak serius Iya. gitu, terus pasti ditanya mulu kapan itu ke rumah gitu, atau kayak kapan lo mau serius, itu bisa jadi malah makin pressure ke cowoknya. benar. Jadi ini tuh tergantung banyak apa namanya depends-nya gitu, kayak tergantung kitanya dan tergantung orang tua kita. Ini ada tuh juga gimana. nih yang kayak ini Arven
Indo Mahardika, pasti, udah gitu doang. Pasti Singkat ngenalin. pada pasti. Wow. Ada yang Ada juga nih yang belum pernah punya, nggak pernah pacaran. aduh kocak banget. Ada juga nih yang menarik, ortu yang inisiatif minta dikenalin. Mungkin itu yang kayak tipe lu tadi. Iya. Ya lebih lu kalau jadi orang tua, Iya. kenalin aja gitu. Mau lihat yang mana. Nanti anak gue nonton ini terus kayak dia Mama dulu ngomongnya gitu, sekarang gini. terus dia bisa mau pacaran tuh kayak gue apa sih itu jelek gitu, lo nggak suka gitu kan, nanti dia nunjukin video ini katanya siapa aja bawa. Ya kita namanya juga manusia kan. Jejak digital ini Emang. ya namanya manusia. Omongan kita sekarang dan 10 tahun yang lalu tuh belum tentu sama. Kan gue hanya Besok aja gue ngomong bisa beda. ya udah nggak usah dipegang lo omongan gue. menarik. Dan ya tergantung gender juga, misalnya kayak kita, anak kita tuh apa, cewek apa cowok gitu ya. Mungkin kalau ke anak cewek gue lebih worry nih, takut cowoknya tidak bisa dipercaya. Menjaga anak gue. Iya kayak gitu tuh lebih Nggak mau worry. anak gue tersakiti, tapi biasa kalau yang lebih protektif gitu biasa lebih ke papa nggak sih? Kayak Papa tuh diam-diam iya, diam-diam kayak nggak mau anak terbuka gitu. Tapi kalau cowok kan biasa lebih tahu nih. Misalnya nih seorang ayah pasti akan lebih ngerti nih cowok intentionnya bagus apa enggak, kelihatannya kayak baik-baik atau enggak. Biasa mereka lebih peka. apalagi orang tua yang pernah bandel. Nah, itu pasti udah lebih tahu tuh. Ya kayak gue pernah nih bandel kayak dia nih. Dan sebaliknya cewek juga gitu. Kalau kita lihat cewek juga pasti, kok mama nggak suka vibes-nya ya kan, biasa katanya suka gitu. Feeling mama kayak gitu pasti kan. Gimana ya vibes gue ya? Gue tuh kan Vibes-nya kayak polos aja deh. gue tuh vibesnya jutek gitu. Gue rasa vibes lu tuh kayak tipe ini, kayak makanan, tau gak? Kenapa? Tapi kayak ntar mertua ngomong gini, coba lagi deh nanti, yang tadi belum berasa soalnya. Kayak baru lu kayak ngomong kan gitu, coba lagi deh, tadi kayak kurang berasa gitu, kayak kurang. Ya sumpah gue takut. Sumpah dari lu juga gue bukan tipe yang bisa menjilat Tapi emang apapun. bener ya tergantung. Maksudnya gue di mantan gue yang pertama juga gue rasa impression gue cukup oke, tapi dengan diri gue yang sama kayaknya gak, mungkin beda outcome-nya di mantan gue yang kedua gitu kan, tergantung Iya. preferensi mama juga. Gimana ya? Gue gue deg-degan kalau gue juga kagak tahu mau dikenalin ke siapa. Iya sih. Anak gue pemalu banget ya, pasti gue nunggu ditanya doang, nggak mungkin gue Oh iya. ini nggak bisa, gue tuh nggak bisa. Tidak, atau enggak kayak mungkin cowoknya yang harus juga open gitu loh, kayak Cowoknya tuh harus menjembatani sebetulnya. Iya. Nah dulu itulah suenya. Mantan gue yang pertama tuh oke banget tuh menjembatani conversation gue dengan keluarganya gitu. Yang kedua nih agak-agak nih. Bukan tipe yang gitu. Bukan tipe yang gitu, jadi dia kayak gue kayak survival tuh menghadapi orang tua dia. Gue mau ngomong apa lagi nih gue ya. Aduh, memang bahasa-bahasa itu skill yang harus soft skill yang harus dimiliki. dimiliki gitu emang. Gimana ya? Kayak ini gue agak keluar topik sih, kayak Gak apa-apa. gue ngechat orang aja gue tuh to the point itu. Iya tapi kalau sama mertua nggak bisa. Iya, kayak kemarin sama ini kayak orang manajemen kita gitu kan, gue langsung to the point kayak kak ini gitu, hai babe selamat tahun baru, dibalas segitu. Maaf ya kan, lo gak basa-basi. Tapi dulu gue ini Maksudnya sih, kayak ya apalagi dalam chat ya, gue Iya, langsung iya. berat gitu kayak iya lo emang tipe kayak gitu sih. gimana, aduh. Kan biasa kalau ke mertua mungkin stiker atau main kayak gitu. Stiker bapak-bapak Enggak, stiker yang I love gitu-gitu loh. ngapain? Iya, mama suka tau. Percaya dah Emak mama. gue gak ngerti emoji. Sumpah dia kalau dapet emoji dia nggak dari ngerti, orang, tapi dia waktu kayak dia nanya, liat, ini dia kayak, maksudnya apa? wow gitu. Kalau gue sih waktu itu ini sih salah satu trik yang ini juga. Waktu itu kan gue nakalan, gue kasih kue, Ya bawa kue, terus habis itu Imlek bawa kue juga, terus
Adanya ulang tahun, gue ikut beli kado juga. Kayak gitu sih. Kok gue lebih expert daripada gue ya? Ntar gue juga cuma 2. Enggak ya, bukan expert enggak sih. Ya udah deh, ntar gue buka diri aja deh. Ini nih, coba latihan lagi 2 kali. Tadi yang pertama kan sebelum di briefing, ini kan udah di briefing. Masuk, gue duduk. Masuk. Ibu-ibu main HP begini. Gimana sih ya? Gimana sih? Lama gue tau. Permisi tante. Ini gak gue gak cosplay siapa-siapa ya. Mamanya mantan gue merasa gitu ya ke Tasya. Enggak tante. Oke. Hai tante. Ya. Terlalu akrab sih. Kalau pertama kali masa siapa ini? Cerah banget nih gitu kan. Hai tante. Ya. Ketawa-ketawa doang tante. Udah. Yaudah deh. Prakteknya nanti kita latihannya di balik layar aja sih kalau kayak begini sih kayaknya. Harus rehearsal sih emang. Dia boleh ditaruh lagi mungkin buat keringnya ya. Makan. Terus ya. Yaudah berarti semoga obrolan kita kali ini bermanfaat buat mungkin ada yang mau dikenalin atau berniat mau mengenalkan gitu. Tapi kayaknya nggak membantu juga sih obrolan kita sih. Kita kayak coba-coba aja. Banyak ketawa. Ya gitulah ya, tapi semoga ada manfaatnya. Ya. Kalian juga bisa mendukung kepercayaan diri nih, kepercayaan diri kita lewat Saweria gitu kan. Kita kan butuh beli kue atau beli cemilan, pakai baju yang proper gitu. Untuk calon mertua silakan dukung kita di Saweria. Dan juga jangan lupa mereka maunya, mereka yang terbeban loh, kita mau ketemu mertua mereka kayak ayo gue apalagi yang mereka yang mau ketemu orang tua kita dan malah mereka yang membiayai kita untuk ketemu mertua. Kocak kami jangan lupa juga buat like, comment, subscribe, share gitu ke semua orang, ke calon mertua juga boleh. Boleh sih. Terus kalau kalian disuguhin makanan, habisin. Minuman juga diminum. Iya, jangan sosok tuh, jangan malu-malu tante gitu. Makannya makan, habisin, dia enak banget tante gitu. Iya, kalau bisa bantu cuci piring, bantu juga. Ajarin saya dong tante, enak banget gimana caranya. Cuman gue tau lu gak kayak gitu. Iya, gak mungkin gimana caranya. Gue bisa ngetik. Bahasa-bahasa ketikan ya. Yaudah, gitu ya dari kita. Enggak. Jangan lupa, apa udah tadi? Udah tadi. Like, comment, subscribe. Saweria. Dadah.